Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Honorable Ma'am Nelly Arif and all of our friends here today. Thank you for the opportunity that given to us. So today we are from Group 4 with the members is me, Yulia Indah Pratiwi as the moderator, and then Bella Enopa and Winda Rizky Nuryani. Today we will presentation and discuss about material chapter 9, that is knowledge network in social media. The composition of the discuss will start from the opening, presentations of material, questions and answer session, and then closing. So now we will go to the introduction part. This part explains about the essence of the whole material. These chapters focus on professional knowledge exchange, company internal knowledge management tools, public social media, and the informational benefits that people can retrieve, and then set up the theoretical foundations. Next. The knowledge network material in social media is divided in two parts, namely theoretical foundations and empirical results, which are further divided into several subunits. So the first one is theoretical foundations, that divided again into two parts. So the first one is social media. Social media is an umbrella term for a large group of online tools that allow an individual to construct a public or semi-public within the system, articulate a list of other users with whom they share our connections, and view and traverse their list of connections and those made by others within the system. And in short, it can be said that social media is a platform that provides a means of socializing and interacting with other people online. And the most well-known are social network sites is SNS, such as Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, and Sing. And then the second part is the effect of knowledge networks. The effects of offline knowledge network have often been studied from a social capital perspective. Social capital refers to the benefit people can retrieve from their network. The benefits that can be obtained are emotional benefits, and those where emotional benefits refer to emotional support such as a relationship that is established from the use of social media. This relationship can be in the form of a strong relationship, which is a family relationship, and then there is a weak relationship, such as the relationship between classmates. Then another benefit is informational based on the three criteria, namely access the information, timely access, and referrals that lead to job opportunities. The next session will be explained by Bella Enopa. Okay. The next is about empirical result. Yes, empirical result is the first is professional social media use, background on dataset. To explore the potential of social media for knowledge exchange, we target more active social media user, namely German professionals who use social media for professional purpose. The second is about informational benefits from social media use. To measure informational benefits, we built on Bird's 1090 and 92 definition and use 5 items for Wickramasinghe and Willy Witigoda 2011 that cover the aspects of access, timelines, and referrals. The next will continue to Winda. Okay, the third predictors of informational benefits. After demonstration that there are informational benefits,
it makes sense to have a closer look at how exactly the use of business networks is related to informational benefits. UTS 2016 used the data sample and examined three groups of variables. First, usage, second, network content and structure, and third, along with control variables. With regard to the network, a higher number of big ties should be helpful in retrieving information and thus predict informational benefits. The results showed that reading and even more so participating in group discussion were positively related to informational benefits. And four is potential underlying processes. The first one is deliberate process, choosing an expert. Deliberate processes is a process allowing a group to receive and exchange information to critically examine an issue and to come to an agreement which will inform decision making. The second is ambient process, ambient awareness and ambient intimacy. In addition to deliberately searching for information, social media users often browse content with no particular intention. Browsing can also contribute to knowledge exchange process. Thompson 2008 proposed that by regularly browsing updates, users develop ambient awareness of what the members of their social media network are doing. He called this process ambient because the awareness is rather a byproduct of browsing updates the result of a deliberate impression formation process. Okay, that is the end of explanation of the material. So now is the session that you have been waiting for, the question and answer session. So these sessions will be held in one session and 3 questions only. So does anyone have any questions or suggestion? Okay, Farhan. What do you have the part of your slide of me? So, as we know that the social networking that we know is like kayak pencarian browser itu kan, kayak kalau yang kita tahu kayak Google, Chrome, Mozilla Firefox, ya. Why in the China they have their own searching browser like Xing, that is Xing, Yes. Bing or something like that? Why they have made a different search browsing to the other country? Yeah. Why? Oh, okay. We keep the questions. Another. Adakah yang lain yang mau bertanya? Aina. Oh, ya. Oke, Cynthia. Silakan Cynthia Sinaga. Jelaskan platform media sosial yang ada di Indonesia yang memiliki manfaat informasi paling tinggi. Boleh. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Nama saya Wahyu Rianti. Saya ingin bertanya, apa pengaruh platform sosial media pada psikologi anak-anak? Kan kita tahu kalau anak-anak sekarang tuh banyak yang main sosial media gitu. Nah itu tuh apa pengaruhnya bagi psikologi mereka? Terima kasih. All other forms of mass media because of its diversified services and constant development. Iya udah salut nih kan. Which are closely tied to the internet have had a strong Mengapa Cina memiliki mesin pencariannya sendiri? Nah, seperti yang kita ketahui, negara Cina melarang produk-produk asing seperti komputer, Instagram, Twitter, TikTok. aplikasi sosial media, kemudian mesin pencarian, karena mereka berkomitmen untuk membangun platform komunikasi budaya internet milik mereka sendiri yang maju dan memperkuat kemampuan transmisi informasi tentang Tiongkok ke seluruh dunia. Itulah mengapa mereka memiliki mesin pencarian sendiri seperti
itu kemudian Sing. Sing tadi, dan juga beberapa platform media sosial yang mereka miliki sendiri, seperti jika kita memiliki TikTok maka mereka memiliki Douyin. Nah itu karena mereka ingin mengembangkan produk mereka sendiri gitu. Nah jadi mereka ingin berkembang dan menyaingi produk-produk luar. Apakah bisa diterima? Nambah. Tadi apa? Ini moderatornya yang mana? Kami. Oh, langsung jawab jadi speaker. Saya izin menambahkan tadi ya. Mungkin di setiap di seluruh dunia itu mencakupnya Google itu yang dinamakan search engine. Kita juga di Indonesia punya search engine kita. Dalam negara mereka. Itu aja sih. Mungkin karena di Indonesia search engine-nya belum sebagus kualitasnya kayak Google ataupun yang Cina punya, ya mungkin kita masih menggunakan Google. Pertanyaannya adalah jelaskan sosial media apa yang ada di Indonesia yang memiliki informasi yang paling tinggi. Menurut survei yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 87% responden mengakses media sosial dalam 1 bulan terakhir itu YouTube YouTube menjadi aplikasi pertama yang paling banyak Digunakan. memberikan informasi, yaitu 94%, dan Instagram 93%, lalu disusul dengan TikTok 63%, Facebook 59%, Twitter 54%. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Cara pandang lain Iya. dari audiens. Baiklah, dari pertanyaan nomor 2, apakah ada yang ingin menyanggah, menambahkan, atau memberikan saran dan segala macam? Jangan dicatat semuanya ya. Semuanya yang Tidak ada? Jika tidak, maka akan kita lanjutkan ke foto. Oke, pertanyaan ketiga. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Lia. Apa pengaruh platform sosial media bagi psikologi anak-anak? Pengaruh media sosial bagi mental anak-anak itu bisa menyebabkan masalah bagi seorang anak yang belum mempunyai pemikiran dewasa. Dampaknya itu bisa gangguan psikologis hingga gangguan fisik. Apalagi ditambah di awal tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi yang membuat anak sekolah belajar melalui daring, yang membuat anak terpapar sejumlah faktor yang secara signifikan bisa mempengaruhi kesehatan mental. Penggunaan medsos secara berlebihan mempengaruhi pola tidur anak, aktivitas fisik, serta meningkatkan bullying di medsos hingga kehidupan nyata seorang anak. Seorang anak yang exploring sosial media secara berlebihan tanpa dampingan orang tua berisiko besar menemukan konten yang berbahaya, terutama pengalaman negatif dan dari bullying dunia siber. Oke, Moderator. baiklah. Kenapa? Apakah ada yang menyanggah? Tapi kami hanya memberikan sedikit sanggahan, tidak banyak. Baik. Saya Pada ingin Farhan. menambahkan, Oke. tadi kan yang dipaparkan cuma anak-anak. Saya ingin menambahkan tidak hanya anak-anak sebenarnya, ada juga yang sudah cukup umur sebenarnya, tetapi pola pikirnya masih di bawah, masih belum matang. Jadi apa yang terpapar di sosial media itu dia ikutin juga gitu. Jadi ya. Oke. Berarti intinya tidak hanya berpaku pada anak-anak, tetapi juga pada orang dewasa yang masih memiliki pemikiran yang labil. Ya, tadi. Nah, baiklah, pada Indri. Tadi kan Winda kan nyebut angkanya itu ada yang kayak pembulian juga. Dan juga kan kalau anak kecil ini kan kita namanya gini, kan lebih tepatnya kita nggak tahu nih apa yang di pikiran mereka. Bisa jadi apa yang kita anggap positif tapi anak-anak anggapnya negatif, yang kita harusnya kayak yang maaf nih kayak seperti pornografi yang harusnya 21 plus atau 18 ya, tapi ada banyak sekali anak-anak yang di bawah umur, lebih tepatnya sudah ada anak SD yang lebih tepatnya udah mengetahui itu. Ada nggak menurut kalian cara-caranya agar mereka tuh nggak cara mereka tuh sosial pakai media sosialnya tuh nggak berlebihan yang sesuai dengan kata-kata gitu, biar nggak terjadi dampak kayak tadi gitu. Itu yang agak Ada. pertanyaan baru.
Baiklah, kalau menurut kami kan anak-anak sendiri itu sebenarnya tidak boleh terlalu dibebaskan dalam bermain sosial media. Nah, cara-cara yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa yang mengasuh, mengarahkan, mendampingi mereka adalah dengan memberikan batasan waktu. Kemudian untuk beberapa aplikasi yang mungkin bisa Dikunci. memicu mereka untuk mengakses, misal seperti tadi yang disebutkan pornografi dan segala macam, kita bisa memberikan proteksi seperti yang bisa kita lihat di semua jenis HP zaman sekarang itu terdapat mode anak. Nah, kita bisa menerapkan fitur tersebut ketika anak-anak di bawah umur sedang memainkan HP kita. Jadi hal tersebut bisa memproteksi mereka untuk menjauhkan dari hal-hal yang lebih buruk. Nah, kemudian baiklah, Winda akan menambahkan jawaban. Menurut saya untuk pornografi itu tidak bisa dicegah. Karena dia bisa. Karena kan akses itu kan mudah gitu, bisa pakai identitas orang lain, orang tuanya mungkin. Tadi kan seperti Yulia bilang untuk dibatasi mode anak-anak gitu kan. Sebenarnya itu nggak terlalu berguna gitu. Karena jujur sebenarnya bisa gitu, bisa dibobol dari akses mereka. Ya kan Ji? Jadi menurut saya sih nggak bisa dicegah, tergantung anaknya aja. Dididik gimana didiknya gimana, apakah mereka Boleh tidak sih aku nyangka? Oke, baiklah, apakah ada yang menang lagi? Oke, Farhan, ladies first. Tadi kan Baiklah, pada Farhan dipersilakan. tadi kan bilang anak-anak perlu adanya pengawasan orang tua kan. Mengawasi berarti kita harus tahu apa yang anak itu cari. Anak itu kan berarti di bawah umur, berarti di bawah 17 atau 18 tahun kan. Nah, berarti anak yang udah misalkan SMP kan berarti masih umurnya di bawah umuran. Itu tuh kalau misalkan orang tuanya ikut andil dalam apa yang anaknya, misalkan di HP nih, di HP orang tuanya mau tahu tuh apa anaknya nyari apa di HP gitu kan. Itu tuh bukannya termasuk pelanggaran privasi ya? Gitu. Oke, izinkan saya menjawab. Seperti yang kita ketahui kan anak itu masih di bawah umur, artinya mereka masih tanggung jawab dari orang tua. Untuk masalah hak privasi menurut saya itu masih bagian dari tanggung jawab dari orang tua sendiri. Jadi orang tua masih berhak untuk melihat aktivitas apa saja yang dilakukan oleh anaknya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Nah, ketika mereka sudah melewati masa anak-anak atau sudah di atas 17 tahun, yang bisa dibilang mereka sudah akil balik, sudah mengerti apa itu baik dan buruk dan bisa menentukan mereka jalan. dewasa. Jadi, nah saat itu baru kita tidak memiliki hak untuk mengawasi, mengganggu privasi mereka. Jadi kalau untuk anak-anak menurut saya itu masih bagian dari tanggung jawab orang tua. Nah baiklah, Aina terlebih dahulu. Oke, terima kasih Yulia atas kesempatannya. Namun saya tidak kurang setuju dengan statement di kalimat Anda yang terakhir, menyatakan bahwa ketika anak-anak sudah beranjak dewasa, umurnya sudah cukup, tahu mana yang baik dan buruk, baru kita tidak perlu memberikan protection atau mengawasi mereka. Saya kira itu tidak, karena dari umur kita yang sekarang pun kita masih menyalahgunakan sosial media yang ada di sekarang. Maksudnya kayak lebih di sini menjelaskan tentang networking. Dari sosial media kita dapat edukasi. Kita kembali lagi berkaca pada diri sendiri. Apakah ketika kita menggunakan sosial media kita mendapatkan ilmu pengetahuan atau hanya sebagai entertainment atau hiburan. Jadi apakah menurut Anda untuk proteksi dari orang yang lebih dewasa itu masih kurang efektif, dikarenakan orang dewasa pun kadang kembali lagi seperti anak-anak ketika dikendalikan oleh sosial media. Itu pertanyaan. Oke, apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, Indri, silakan. Kan tadi kan ada juga tuh, aku pengen nanggapi kata Yulia tadi. Kalau privasi itu kan kalau untuk anak-anak katanya kan tunggu sudah di atas 18 atau lebih tepatnya pas sudah akhir balik. Nah, kita kan tahu nih, apalagi perempuan ya, kadang tuh ada yang akhir baliknya itu lebih cepat dan ada yang lebih lama. Nah, jadi masa harus ngikutin dengan kata apa sih namanya tadi? Harus 18. Nah, dan juga kan kita kan dari kecil ini bukan kalau kita apa ya,
membutuhkan privasi itu memang, tapi kan kita tuh lebih tepatnya ya, dalam privasi itu tuh gak semua tuh harus dibilang atau dalam perlu awasan ya, tapi memang benar ada yang memang harus, tapi kan bukan berarti semuanya harus, semuanya apa sih tadi aku ngomong apa ya? Ingin menambah Itu ya Pak ini sudah selesai berbicara. udah lupa. Oke, baiklah. kan anaknya juga nggak tahu pasti Firman penutup. Jawabannya lagi. anaknya juga nggak tahu kapan dia kayak misalkan anaknya udah ngerti nih maksudnya aku tidak mau mama aku tahu apa yang aku lakukan gitu kan, itu kan kembali lagi ke anaknya gitu. Kalau misalkan mamanya maksa mau dia ikut andil juga dalam pengawasan kayak di HP-nya harus dicek terus, itu kan termasuk pelanggaran jadinya kan. Oke, baiklah. Ayo, Indri. ayo. Kan itu keterpaksaan anaknya mau nggak mau gitu, nah jadi nggak tahu kalau udah sadar gitu. Oke, baiklah Indri. Nah, pengen nambah juga Ini nih, Anji mau nih. kan ada juga nih yang apa, maaf orang tuanya yang protektif, yang selalu apa-apa dicek, tapi lebih tepatnya itu bukankah bakal menambah atau lebih tepatnya itu mentalnya bakal terganggu ya, karena kayak orang tuanya kayak makin tidak percaya dan buat anaknya tuh ya makin tidak Terkekang. yakin, ya tertekan dan tidak yakin sama dirinya sendiri. Nah, anxiety gimana? Baiklah, apa yang ada yang ingin menyanggah atau menambahkan dan membantu kami? Nambahin dikit. Firman ada ya? Silakan Firman. Jadi intinya dari inti core-nya core, jadi kalau bahas teknologi ya seperti yang Winda tadi bilang, emang itu ada beberapa mode yang tidak berguna. Mungkin orang tuanya dapat belajar atau orang tuanya mengerti banget teknologi. Kalian emang seberapa yakin kalian sama privacy HP kalian? Apakah kalian yakin seberapa orang yang bisa lihat HP kalian? Apakah kalian yakin? Oh, bejerka loh. itu kamera Bejerka. tidak bisa terdeteksi? Berapa yakin? Nah gitu. Jadi intinya kalau mau mencegah teknologi yang seperti itu, maka harus adanya buat teknologi yang bisa mengatur atau membuat mode terus anak tadi yang bisa emang langsung diawasi dari jarak jauh. Misalnya anaknya lagi buka apa nih, wah langsung kedetek sama orang tuanya. Emang ada teknologi seperti itu, aplikasi seperti itu yang dapat digunakan orang tua untuk mengawasi anaknya. Walaupun tidak 24 jam secara langsung gitu. Ya itu aja sih. Saya ingin menambahkan sedikit Firman. Enggak usah lah, suara. Menambahkan itu tuh kembali lagi pendidikan orang tuanya gitu. Nah, kalau terus-menerus diawasin juga kan sebagai pribadi kan tidak enak gitu. Nah, merasa terganggu juga. Kenapa sebelum dikasih HP itu diajarin, nah ini baik, ini buruk, kalau yang buruk ditinggalkan gitu. Nah, kembali lagi ke itu nah, didikan dan diri sendiri gitu nah. Tapi kalau lebih tepatnya orang tuanya tuh kasihan sama anaknya nih, kadang kan ada nih anak-anak yang kalau nggak dikasih dia bakal nangis. Ya. Gitu kan. Kalau anaknya kayak gitu gimana? Agak dah. Tidak bisa. Iya, kalau anak-anak Itu kembali lagi Indri, dia karena nangis tuh karena dia udah pernah dikasih gitu. Nah kalau udah pernah dikasih dan dia minta dan tidak dikasih tuh tergantung DDA-nya lagi Indri gitu nah. Baiklah, kami akan menambahkan dari statement-statement yang sudah ada barusan, maka Bella akan menambahkan beberapa. Well, how you like that? Jadi menurut saya untuk mengawasi anak-anak tersebut itu merupakan suatu ketegasan atau hal yang harus dilakukan orang tua. Jadi permasalahan umur, misalnya kalau ada dewasa tapi sifatnya masih anak-anak untuk mencari hal-hal seperti itu kita nggak bisa membatasi itu. Jadi intinya yang kita ketahui itu umur kita sudah legal itu mulai dari 18 tahun. Jadi kalau kita sudah legal, menurut hukum yang berlaku itu seseorang yang sudah legal itu dia bisa melakukan apapun yang mau dia lakukan asalkan itu masih dalam batasan tidak kriminal. Jadi untuk pengawasan anak-anak tersebut selama dia belum legal itu kita masih berhak untuk mengawasinya dan juga memberi arahan. Tetapi ketika dia sudah legal itu menjadi hak dia sendiri untuk melakukan hal apapun yang bakal dia lakukan.
Oke, terima kasih sekian dari presentasi kami hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian yang sangat baik. Dan ada hal yang positif buat orang tua, ada hal yang memang negatif buat anak. Nah, seberapa yakin kamu porno tuh positif? Seberapa yakin Anda? Porno positif? Semua bahwasanya porno tuh positif buat orang tua. Sedangkan itu Positif? tadi ya sih. Kan emang apabila ada hal yang positif dan negatif untuk orang tua dan anak. Yang maksudnya bukan bagian porno yang positif. Nah, itu positif. Kan habis itu kamu bilang. Masa Itu kan negatif. pornonya di situ bukan pornonya Tapi negatif. kalau menurut aku orang tua berhak kok nyari kayak gitu. Enggak, kan makanya positif apa negatif? Kan ini lebih kepada Oi, kalau kayak kasih pertanyaan yang berkaitan dengan bab nih lah. Kau kapan bro? Oke, pertanyaan akan diberikan kepada Aina, silakan. Saya kira pembahasannya itu udah terlalu jauh, lebih terfokus tentang dampak sosial medianya saja. Jelas-jelas ini materi tentang bagaimana sosial media itu memberikan knowledge kepada hidup kita. Jadi saya masih belum dapat nih Yulia dari kelompok kalian seberapa besar sih peranan sosial media itu untuk mendapatkan pengetahuan, sedangkan masyarakat terkhususnya di Indonesia itu menggunakan sosial media itu hanya untuk lebih ke entertainment gitu, untuk hiburan. Jadi bagaimana menurut Yulia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aina. Memang benar, kebanyakan dan rata-rata masyarakat Indonesia itu menggunakan sosial media hanya untuk sekedar hiburan atau misal sekedar platform untuk bergosip dan segala macam. Sebenarnya seperti yang bisa kita lihat, sosial media itu tidak hanya bisa memberikan hiburan tapi juga bisa mengedukasi. Tergantung siapa orang yang memberikan itu. Misal seperti kita bisa memberikan informasi terkait nih, saya agak menyinggung platform pribadi misalnya seperti channel YouTube ataupun akun Instagram. Beberapa konten kreator yang di sana menyediakan konten edukasi seperti misal cara berbahasa Inggris, kemudian cara kiat-kiat untuk mendapatkan kerja dan segala macam. Dan itu semua sebenarnya bisa kita dapatkan, namun semua tergantung lagi kepada diri masing-masing. Mengapa orang tersebut lebih memilih menggunakan sosial media hanya untuk hiburan dan bukan untuk edukasi? Sebenarnya sudah tersedia banyak konten-konten yang mengedukasi seperti itu. Ya, mau menambahkan, biasanya kita menggunakan sosial media itu apa yang kita searching itu adalah hal-hal yang trending, hal-hal yang masih baru. Terkadang channel-channel pengetahuan itu kalah atau bisa diibaratkan tuh tidak se-viral channel-channel yang bersifat menghibur. Itu mengapa banyak orang malah mengkonsumsi hal-hal yang bersifat entertainment saja, tidak Memberikan dengan knowledge. pengetahuan, karena mereka berpikir bahwa itu bukanlah sesuatu hal yang mereka butuhkan pada saat itu, karena sudah nyaman tentang hiburan-hiburan yang disajikan dari sosial media seperti FYP TikTok saya berubah menjadi konser Blackpink TikTok. Itu menurut kalian dari mana kita bisa dapat pengetahuan dari situ? Karena yang muncul kan yang viral. Oke, izinkan saya menjawab terlebih dahulu. Seperti yang kita bilang, hal-hal trending seperti itu kan bukan urusan kita pribadi. Nah, semua tergantung kepada pribadi masing-masing lagi. Jika kita memang menginginkan edukasi, maka carilah yang edukasi. Jika kita menginginkan yang trending tersebut, maka carilah yang seperti itu gitu. Nah, jadi semuanya tergantung pada pribadi masing-masing gitu. Masalah mengapa lebih banyak entertainment ketimbang edukasi, mungkin mereka memang meminati itu gitu. Nah, kita sebagai orang-orang mungkin yang ingin membuat sosial media sebagai konten edukasi itu tidak bisa memaksakan, karena mereka mungkin memang inginnya begitu gitu. Jadi kayak kita tidak bisa maksain gitu loh. Itu tergantung kamu lagi gitu. Nah, baiklah Farhan. Saya ingin menambahkan, memang benar saya setuju dengan statement dia tadi, karena kita tidak bisa menyalahkan orang apa yang orang suka. Nah, terus kalau misalkan kalian berasa apa yang muncul di trending itu, ya udah jangan tonton gitu kalau memang tidak mau gitu kan. Nah, terus kenapa
mungkin ditelaah dari cara psikologinya kenapa orang-orang lebih suka konten-konten hiburan dibandingkan pendidikan pengetahuan gitu. Ya karena memang betul tadi Aina juga bilang tadi, karena pada saat kondisi pada saat itu yang orang cari itu yang pada saat itu gitu, yang saat itu apalagi happening gitu. Misalkan ada konser atau misalkan lagi di Indonesia lagi ada berita-berita apa, pasti itu yang trending gitu kan. Jadi tergantung lagi bagaimana masyarakat itu psikologisnya gimana gitu. Oke, apakah ada yang menambahkan? Pada Vista dipersilakan. Saya kan kayak trending atau tidaknya tuh tergantung gitu. Kalau misalnya yang trending kita tonton terus-terusan otomatis bakal muncul. Tapi kalau misalnya kita skip terus-terusan skip tidak bakal muncul lagi. Jadi kayak itu tergantung diri kita sendiri jatuhnya gitu. Control yourself. Oke, jadi pada intinya semua balik lagi kepada diri sendiri. Oke, baiklah, Pak Firman ingin menambahkan. Itu namanya algoritma sosial media. Apa yang kalian tonton itu yang bakal keluar terus-terusan. Itu mengapa menstimulus otak kalian, karena kalian kecanduannya hal itu. Makanya sosial media atau handphone atau segala macamnya bisa berkecanduan. Nah, gitu aja sih. Oke. Apakah ada lagi yang ingin menyanggah? Masih nanya satu lagi bisa? Udah nggak? Oke. Sudah, Mi? Kalau Oke, jadi jika tidak ada yang ingin menyanggah atau bertanya lagi, bisa kita simpulkan bahwa sosial media adalah platform untuk orang-orang bersosialisasi dan berinteraksi. Dan terlepas dari apa efeknya, kemudian apa keuntungannya. Nah, terkait dari sosial media tersebut memberikan edukasi atau memberikan konten-konten yang baik juga itu tergantung dari penyedia konten dan juga orang-orang yang Menggunakan mencari konten tersebut. Nah, jadi bisa kami akhiri presentasi kami hari ini. Terima kasih semuanya atas perhatian yang telah diberikan, kemudian atas partisipasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.